Keren nih, Cindo Glodok mendapat hidayah, nggak tanggung-tanggung satu keluarga. Silakan disimak kisah spiritual Enci Ilya yang membawa dua anaknya serta suami menjadi mualaf. Assalamualaikum Ko Ajung dan Cek Alia ya. Ya, pengen sharing-sharing ya. Gimana dulu ceritanya kok ini suami istri dan anak-anak ya, semua ya. Oh iya, maksudnya anaknya dua, berarti berempat satu keluarga ini sekarang semuanya sudah Muslim. Iya. Ya, Cina Glodok Muslim gitu ya. Nah itu keren gitu kan. Nah, boleh cerita Ko Ajung ini asli dari mana? Bangka. Bangka, dari ini Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Jalia juga. Bangka. Saat ke Jakarta, terus di Jakarta baru ketemu. Iya. Baru nikah. Nikah tahun berapa? 2004. Terus apa? Sama-sama merantau. Waktu itu nikah, Ko Ajung jadi dari Konghucu masuk ke Katolik. Dari Buddha. Dari Buddha masuk Katolik. Iya. Tahun 2004 ya. Nah, terus masuk Islam tahun Aku 2019. 19. Yang masuk September. Islam duluan mana? Bareng atau Aku duluan. saya lihat duluan? Gimana nah? Ini ceritanya nih 2019. 2019. Berarti sebelum Covid ya? Sebelum ya. Tuh, ceritanya kok tiba-tiba atau ada yang ngajak atau ada yang mempengaruhi atau ada yang maksa gitu? Sebenarnya umur 31, 32 itu nggak tahu bisa tertarik gitu sama Islam gitu ya. Aku kan dulu sering ke gereja pagi. Kan ada namanya Jumat itu ibadah pagi hari Jumat di Katolik itu. Kerjanya di Cengkareng ya? Di gerejanya di Dadap waktu itu Villa Taman Oh, Udara. Dadap. Itu pergi ke situ, maka sebelum pergi jam 5 itu nyetel TV dulu gitu. Yang di setel itu siarannya itu Islam gitu. Ini kok Islam menarik juga, aku pikir nih dengar-dengar gitu. Dengar-dengar, abis itu kan saya cari-cari info lah gitu tentang Islam gitu. Ya ternyata dilihat-lihat itu Islam tuh nggak ada yang itu yang jeleknya sih ya. Kita pelajarin gitu. Mulai aku iseng-iseng nanya dia, Islam gimana mau masuk Islam? Tapi kan reaksi dia beda gitu, nggak senang. Akhirnya kan mulai ngundur diri. Udahlah, daripada kita ribut, asal bahas agama ribut gitu. Mendingan nggak usah dulu lah. Sedikit dalam hati masih udah Katolik sama aja lah gitu. Tapi kalau udah ngomong itu paling seminggu 2 minggu tuh udah ada lagi kepengen tertarik lagi gitu. Ngomongin lagi. Tapi sayanya itu nggak berani ngomong gitu kan. Jadi terpendam sendiri gitu bertahun-tahun gitu. Dari umur 32 ya sampai umur 40 gitu ya. Kurang 7-8 tahun gitu. Terus apa Ko Ajung dulu kok marah kalau dia ngomong Islam? Berpikirnya apa kok ya, kayak saya tuh mikirnya kita lahir kan nggak pernah minta mau dari keturunan Cina, apakah dari apa ke suku Jawa, Batak apa segala kan kita nggak pernah minta seperti itu. Nah selain itu saya mikirnya mungkin nasibnya kita udah ya kita dari ini udahlah kita terus agama kita Katolik udah Katolik lah nggak usah ini. Mikirnya sederhana aja gitu, gak itu. Selain itu juga berpikirnya apa? Mikir kan masih ada orang tua, takutnya mama sama papa kecewa. Itu. Jadi berpikirnya jahat waktu itu. Waduh, Alia suka ngingetin juga, dia bilang kita setahunnya dia bilang saya di Islam, dipelajarin itu dia bilang tanggung jawab kita itu orang tua itu nggak ada kalau kita meninggal nih. Papa sama mama itu nggak ada tanggung jawab buat kita gitu. Yang justru kita itu punya beban sendiri gitu, kayak saya kepala keluarga. Nah tanggung jawab saya lebih besar, dia bilang. Diingat Alia kan selalu ngingetin kayak gitu ke saya. Dia bilang terus kalau kita mati nih, dia bilang, nah bebannya kan berat. Nggak mungkin dia bilang orang tua kita yang nanggung beban saya kan gitu, anaknya gitu. Ke situ. Punya kesan negatif sama Islam nggak? Enggak sih, enggak ada. Saya enggak pernah dari dulunya, saya tuh berpikir itu agama itu semuanya ngajarkan bagus. Enggak ada, mana ada agama yang ngajarin bunuh orang itu bagus, nipu orang, ini kan enggak ada gitu. Kita berpikirnya hanya logikanya hanya ini aja gitu, simple aja gitu kok. Jadi Ko Ajung berapa tahun jadi Katolik? 2003. 2003. Mau nikah kok. Mau nikah. Itu. 2003. Belajar kan setahun dulu di Katolik kan. Iya, 2003. Masuk Islamnya baru 2000? 2022 ya? 2022 ya? 21. Oh 21. 11 Juni 2021. Kalau Alia dulu di Katolik jadi apa?
di gereja? Enggak itu sih, cuma ngikut-ngikut aja sih. Ibadah. Tapi kalau rosario kita mah aktif. Rumah saya yang paling pertama tuh kalau rosario saya paling mau gitu. Oh gitu. Iya, orang belum daftar aku udah daftar duluan pokoknya. Oh, waduh. Tapi berarti Alia waktu merantau ke Jakarta memang sudah Katolik? Sudah dari kelas 5 SD sampai ya kelas 6 aku dibaptis karena kan ikut teman gitu. Enggak di Bangka ya. Yang enggak dari hati sebenarnya sih. Tapi memang sebenarnya diimanin juga sih, dijalanin. Iya, karena kita udah memilih itu kan udah dijalanin dengan sungguh-sungguh. Kalau suami nolak kita bagaimana? Kalau orang tua mah gampang kok kita. Ya kita misalnya belum nikah gitu ya, cuma ngadapin orang tua doang mah gampang, paling diusir misalnya orang tua setahun 2 tahun kan masih bisa. Kalau suami kan kita masih cerai gitu. Nah kita ada anak juga, tanggung jawabnya lebih besar gitu. Jadi milih mundur gitu. Terus tiba-tiba umur berapa tahun lagi itu ya ngomong lagi ke dia gitu, coba marah lagi gitu. Masih marah? Marah. Tahun 2016 tuh saya tuh mulai bener-bener pelajarin Al-Quran, belajarin sholat gitu. Hah? Itu belum masuk Islam? Belum, tahun 2016. Saya mulai tertarik tuh untuk belajar sholat tuh gara-gara itu tuh Alvin ya yang nikah sama itu. Anaknya Ustadz Arifin Irham itu. Nikah sama Larissa? Larissa Chow ya. Tertarik saya gitu. Mulai saya beli buku sholat gitu, pelajarin, diam-diam tahu nggak tuh Kojung? Nggak tahu, ngumpet saya. Ngumpet. Baca, akhirnya kan hafalin surat dikit-dikit hafal itu. Praktekin. Kalau nggak ada dia saya sholat gitu. Walaupun belum syahadat? Iya, belum syahadat gitu. Ngumpet-ngumpet, kalau subuh bisa, kalau bunyi gitu kita agak takut juga nih dia bangun gitu. Kalau zuhur sama asar aman, gak ada siapa-siapa di rumah, bisa tenang. Ke toko. Yang ini maghrib kok, kadang dia pas ada kita baru mau ini dia buka pintu ada dia. Yang pertama yang dicari aku terus lagi yang dicari, mami mana gitu kan sama anaknya. Kita nggak selesai sholat, kadang sholat buru-buru, jauh-jauh udah dengar motor dia udah pulang lagi, belum selesai sholat. Itu Celia belum syahadat tapi sudah melakukan sholat. Iya, berapa puasa lama? Juga full itu. Puasa juga full? Iya, dari tahun 2016 tuh. Nggak ketahuan puasanya? Tahu dia, kalau puasa tahu. Terus gimana? Marah lagi? Enggak, kalau puasa dia nggak marah gitu. Oh, karena di Katolik juga ada puasa ya? Iya, nggak marah dia itu. Jadi berapa lama Celia 2016 sampai 19 sampai 19 itu 3 tahun. 3 tahun. Sholat, puasa tapi belum syahadat. Belum. Masya Allah. Gitu. Karena saya masih tetap ke gereja kok, nemenin dia kan. Cuma kalau orang nyanyi-nyanyi, saya biasanya zikir di gereja itu. Terus kenapa harus nunggu 3 tahun untuk syahadat? Kan suami gitu kan masalahnya. Bukan maksudnya syahadat diam-diam gitu? Nggak bisa kok syahadat diam-diam. Saya bingung. Sholat diam-diam masih bisa, puasa diam-diam masih bisa. Saya bilang gini, ya aku sih pernah bilang sama Allah, ya Allah aku syahadat sendiri aja deh sama Allah gitu. Sebenarnya boleh, Cek. Iya. Sebenarnya boleh. Nah, setiap sholat kan sebenarnya Celia juga syahadat. Iya. Atau tahiyatul kan syahadat. Iya. Cuma bingungnya kita meninggal kok. Kita meninggal bingung kan dikuburnya nanti secara Katolik juga, kalau dia orang nggak tahu kalau aku udah masuk Islam gitu kan. Ketahuannya buku sholat, buku sholat aku kok hilang gitu ya, aku bilang diumpet ya, aku pikir anak aku nih nggak mungkin main-main buku aku, nanya dia lihat itu nggak buku, enggak kata dia marah gitu. Udah tahu nih dari mukanya udah tahu pasti dia yang ngumpet nggak dibuangin sama dia gitu. Saya kan dari awalnya nggak setuju karena ini makanya saya lempar ke atas kan nggak mungkin ketahuan kan di atas lemari kan. Nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan tinggi. Iya. Cuman ya teman abis itu biasa-biasa aja. Cuman itu apa yang dipelajarin itu paling sedikit banyak masuk ke saya. Jadi bahan untungnya saya itu orangnya tipenya berpikir juga gitu. Nggak terlalu ini gitu. Akhirnya setiap malam itu asal mau tidur diceramain terus. Sama dia? Apa yang dipelajarin dibaca di Quran itu dikasih tahu kayak gini Islam seperti ini gitu. Belum syahadat udah bisa ceramah ya. Kadang-kadang kok nyari nih gimana caranya nih dia bisa masuk ke otaknya gitu ya. Kadang-kadang nih aku misalnya mijit gitu pijit kaki gitu ya. Sambil ini nih mutar itu ceramah Ustadz nih. Sebenarnya suruh dia dengar gitu. Nyari suasana yang pas dia gitu. Yang menyenangkan gitu. Tapi nggak masuk sih. Nggak masuk kok. Banyak itu caranya nggak masuk sama sekali loh. Masih inget nggak Alia yang diceramain ke dia yang paling berkesan apa? Sebenarnya saya bilang ya tapi kadang kita ngomong agama orang lagi kalau nanti. Selama itu berarti Ko Ajung akhirnya melunak. Belum. Artinya bisa menerima atau gimana? Belum. Terakhir
Yang apa COVID namanya? itu aku bilang kan. Iya, COVID ini yang ininya. Kan aku ini kita cerita yang aku mau masuk Islam itu ya. Kan dari tahun 2016 yang tadi ya ke 19 gitu. Kan itu prosesnya juga lama kan itu. Aku masih ke gereja segala. Terus kan itu aku itu pas ada sakit gitu. Aku pikir sakitnya itu kan aneh gitu. Kayaknya itu bernapas saja ngap-ngap gitu, capek gitu. Ini kayak saya kalau saya mati nggak ada pegangan gitu. Nggak ada pegangan sama sekali nih. Kalau saya memang agama saya Katolik waktu itu. Tapi kan udah saya nggak imanin lagi gitu. Nah walaupun saya mati juga kayak nggak punya agama sama sekali kan. Ya akhirnya itu. Aku nekat gitu. Ini nekat karena takut mati. Dia ngomong marah itu. Aku bilang ini aku mau masuk Islam. Nah, dia bilang tetap nggak boleh gitu. Pas saya nyuri sendiri tuh pergi ke nyari ustadz gitu. Nggak tahu tuh kayak orang buta aja tuh nyari sesuatu gitu. Dekat rumah atau jauh dari rumah? Agak jauh juga sih. Berapa meter Rupi? Enggak terlalu dekat lah, masih di komplek. Oh, masih komplek. Itu kan ada masjid. Pas anak dia mau daftarin anaknya sekolah, aku nggak ikut lagi kurang sehat. Aku pergi sendiri nyari. Tapi pulangnya dia tahu lah kok. Ini kamu pergi ya? Ini motor kayaknya pindah arah katanya. Kamu masuk motor, langsung. perginya naik motor. Kamu masuk Islam ya? Langsung tebak begitu langsung. Kamu masuk Islam ya? Terus? Kamu jangan masuk Islam ya katanya. Pokoknya itu dia paling marah. Waktu itu marah yang paling sangat dahsyat tuh selama aku nikah tuh. Baru itu dia marahnya luar biasa. Kalau mukanya merah banget kayak orang yang membunuh orang, matanya udah merah semua. Waduh. Itu luar biasa. Terus gimana sih Alia waktu dimarahin tapi gimana? untungnya dia nggak ngebukin gitu ya. Alhamdulillah ya. Iya masih gitu. Pokoknya dibilang kalau kamu mau ajak cerai juga waktu itu sih. Oh sempat? Sempat. Kalau kita memang begini mendingnya kita cerai. Aku itu tuh benar-benar sampai ke titik pasrah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Terus? Takut juga gitu, udah takut juga sih ngeliat dia. Udahlah pasrah lah. Ya Allah, aku bilang aku udah memilih engkau. Tapi aku juga tidak bisa memisahkan keluarga gitu kan. Mereka udah kau titipkan nama aku, ya harus sama-sama aku sampai akhir gitu. Betul, iya, jadi aku milih dua-duanya, aku bilang. Tahu-tahu besok paginya dibilang ya udah kamu mau masuk Islam katanya. Oh, alhamdulillah. Iya, itu kadang-kadang kata-kata yang nggak aku pikirin kalau aku mikirnya udah cerai-cerai aja gitu. Oh, apa gitu? Iya, pas aku bangun tidur, dia udah masak tuh, masak bubur segala buat anak ke sekolah. Aku lagi sakit kan, dia yang masak ke dapur semua. Sebenarnya aku turun, dia bilang kamu mau masuk Islam ya udah masuk aja katanya. Aku belum syahadat loh kok. Hah? Soalnya ustaznya nggak ada. Oh, pas hari itu belum tapi aku bilang sadar. sama dia udah masuk Islam. Oke. Tapi sekarang dia juga nggak tahu sih kayaknya. Dia bilang aku udah masuk udah. Tapi ustaznya nggak ada. Sebenarnya belum sadar. Belum, tapi aku bilang udah biar aja udah ngomong udah gitu. Oke, terus akhirnya besoknya kan udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malamnya dia nganterin aku. Saya yang nganterin. Masya Allah. Satu Muharram. Masya Allah. Masya Allah, malamnya dianterin syahadat malam suaminya. Aku bilang iya temenin aku syahadat. Kok kamu kan udah syahadat katanya. Ya diulang aku bilang. Sebenarnya saya udah ditungguin malam itu mau syahadat tuh pas Muharram itu. Tapi saya nggak datang karena takut sama dia gitu kan. Terus akhirnya besoknya dianterin. Gimana kok Ajung ngeliat istrinya syahadat waktu itu rasanya? Ya sempet ini aja berkaca-kaca aja. Nggak ada hanya waktu awal dia pergi itu aja yang pas ini aja saya marahnya. Dari situ saya berpikir malam itu nggak bisa tidur saya. Berpikir kok kayaknya gimana ya saya keluarga. Saya juga sama sayang sama anak istri. Jadi akhirnya udah saya ngelepas. Kebetulan juga saya juga diuji sakit, kena asam lambung parah karena waktu itu dagang ditipu orang. Ditipu jadi ya udah. Akhirnya itu marah. Pokoknya saya sebut nama orang ini saya marah terus. Orang gampang marah jadinya. Emosi ya. Makanya dari situ timbulnya mungkin udah di toko saya ditekan habis-habisan istilah stres mikirin itu. Di rumah Alia begini gitu. Berpikir akhirnya bebannya berat. Ya jadinya gampang marah emosi gitu kok. Nah di situ cuman akhirnya malam itu karena dia ini kan emang udah lama waktu itu saya sakit, saya diunjukin sama teman langganan waktu itu disuruh saya berobat ke sini aja coba deh. Gitu kebetulan yang ngobat juga Pak Hajinya itu kebetulan dia juga mualaf. Keturunan iya mualaf juga Pak Haji udah. Emang dari bujangan. Dia saya cerita curhat ke dia juga sambil berobat. Saya istri begini-gini Pak Haji iya. Wah, ini namanya hidayah Pak Ajung dia bilang. Kalau mau udah saya anterin ke Istiqlal, banyak teman saya di sono. Sekeluarga langsung aja dia bilang. Ya nanti dulu Pak Haji, saya bilang. Sayanya belum siap, saya bilang. Saya ngomong kan. Akhirnya Pak Haji ngomong, dia bilang. Udah saya berani taruhan Pak Ajung, dia bilang.
kamu inilah namanya hidayah, dia bilang kalau di Islam. Kalau saya dengerin cerita kamu, istri kamu, dia bilang, pasti bakal masuk Islam. Saya berani taruhan. Kalau Pak Jung nggak mau, dia bilang, kita ayo taruhan, dia bilang. Pasti masuk. Istri kamu ke ini, dia bilang. Udah, kalau kamu ini jangan nanti, ntar dia sholat, lu tendang. Enggak lah, gue bilang, gila Pak Haji, saya bilang. Dikasih tahu cerita begitu kan, guyon. Enggak mungkin lah, gue bilang Pak Haji, ya. Akhirnya dari situ kan ketemunya mereka, saya cari informasi kayak gitu mengenai Islam apa ke dia. Saya waktu itu seminggu minimal sekali lah berobat, waktu itu terapi. Kalau enggak kadang 2 kali perginya ke tempat dia kan. Ya curhat itu udah cari info-info ke dia gitu. Dia ngasih saran, udah dia bilang Pak Jung gini aja. Karena istri kamu udah kuat, dia bilang ininya apa hidayahnya, dia bilang kamu ikhlasin aja. Itu juga yang jadi ngebuka saya. Oh ya kalau saya ini istilahnya, dia bilang beda nggak masalah kok Pak Jung. Dia bilang ya insya Allah, dia bilang kata Pak Haji suatu saat ya kalau emang kamu udah dapat hidayah kebuka kan bisa ngikut. Dia bilang ya alangkah bagusnya bareng, dia bilang lebih bagus, dia bilang gitu. Diceritain semua. Jadi malam itu Ko Ajung nganterin Celia Sadat karena memang sudah. Emang udah ya malam itu saya berpikir oh iya ya berarti saya mikirnya egois benar ya kalau saya kenapa selama ini dia ke gereja udah ogah-ogahan gitu. Saya mikir buat apa saya bertahan gitu. Ke gereja cuma zikir doang dalam gereja. Sampai kita pindah kok, tahu nggak kok? Saya pindah gereja lah kok. Sampai pindah gereja. Enggak gini ceritanya, ini kan kita kan ada gereja Katolik dekat rumah gitu. Karena saya menghindar orang-orang yang gereja situ nanya-nanya, aku pindah gereja Katolik yang dekat Citra 5. Jadi ada di gereja baru gitu. Jadi kan aku nggak ketemu orang-orang di lingkungan situ, nggak ketemu lagi. Saya selalu menghindar mereka. Sebenarnya mereka orang baik juga sih. Cuma sayangnya nggak ada iman lagi di situ. Ya, saya menghindar mereka. Makanya kalau pas yang kita ya Rosario gitu ada undangan, saya umpetin loh, nggak kasih tahu dia gitu. Oh, jadwalnya aku kalau ada undangan semuanya aku umpetin semua gitu. Yang ini ngumpetin buku, yang ini ngumpetin undangan. Iya, kalau itu undangan dia pasti pergi. Jadi sedikit-sedikit ini saya harus jauhkan dia dari itu kan. Setidak itu pikir saya begitu. Sebenarnya sebelum itu kita sempat ke Kristen kok. Ke Protestan maksudnya? Ke Kristen Abalov ya, Pi. Oh, Abalov. Dekat rumah juga. Teman dia sakit tau nggak kok? Teman Kristen tuh sebentar datang, naik balik di niat mereka nggak masuk apa-apa gitu. Datang tuh seminggu sekali datang. Pas besok aku, maksudnya? Doain. Pas aku udah Islam juga gitu tuh. Aku pikir nih dia ada panggilan nih dari teman lu datang tuh orang Kristen, aku bilang mau doain, baik kan doa kita kan. Aku sendiri Islam, ya Allah nih aku sendiri nih orang begitu banyak mana menang doa aku pikir gitu. Enak aja, jangan gitu Cek. Iya mana menang nih. Terus? Sendiri di pojokan kok, dia diramai-ramain, dikelilingin orang, didoain. Aku udah ciut sendiri gitu. Ciut. Ya sendiri gitu Islam itu. Bagian kan pandangan mereka sama aku tuh udah tatapan beda gitu. Sama aku. Udah pakai hijab waktu itu? Belum. Oh, belum. Karena aku menghargai dia juga kok. Nggak pakai hijab akhirnya belum. Iya. Terus didoain. Umatnya. Iya. Seminggu sekali. Berarti sakitnya cukup lama dong Ko Ajung ya? Ada lumayan. 3 tahun ada nggak ke toko? Ada 3 tahun. Jadi yang jaga siapa? Karyawan doang. Karyawan. Iya. Karyawan doang. 3 tahun nggak ke toko? Enggak. Orang dia gimana ya? Saya aja nggak boleh kemana-mana. Ngantar anak aja makan dikit udah ditelepon kemana, kata suruh pulang lagi gitu. Waduh. Iya. Nah, terus waktu Celia bersadat, anak-anak ikut? Enggak. Oh enggak, masih kecil ya waktu itu ya? Masih kecil. Enggak kecil juga sih, si Jason 13 tahun itu. Oh, udah 13 tahun. Iya. Berarti mereka gimana? Ya biasa aja? Anak-anak biasa. Tapi yang aku bilang pas waktu COVID itu. Nah, sekarang giliran dia nih, dapat hidayahnya nih. Iya, ini COVID yang aku cerita dulu kok. COVID nih, aku nih nggak kepikir lagi dia masuk Islam. Karena dia bilang jangan coba-coba yang ngajak aku masuk Islam lagi, kata dia gitu. Dan anak-anak jangan coba-coba lu bawa, katanya gitu. Nggak berani lagi. Tapi ini COVID ini kalau mati nih anak-anakku gimana? Aku mikirnya gitu. Aku mulai nih, Jason, Meren nih, kamu belajar nih, mami tulis nih, kita nanti masuk Islam pasti, aku bilang gitu. Dia nggak tahu. Nih mami ajarin nih, tapi nggak ada paksaan kok. Kalau yang kamu belajar dulu semua agama, aku bilang. Kan cewek kan udah ngerti, kamu belajarin dulu nih di YouTube gitu semua agama. Nah, pilih mana agama yang kamu cocok. Kalau Islam mami terangin begini-gini, Kristen saya terangin semua agama gitu, nggak ada paksaan gitu.
Kalau anaknya cowok memang udah tertarik Islam dari kecil. Oh gitu. Karena dia sekolahnya di agama sekolah campuran gitu. Oke. Jadi dia mengenal Islam itu. Dia dulu aja pas aku sholat sembunyi-sembunyi dia ikut juga sholat. Oh gitu. Iya. Waduh, keren. Nah itu pas sudah COVID parah tuh, Jason sini mami kasih tahu apa? Jason mau masuk Islam. Mau mami? Gimana caranya? Yuk syahadat sama mami, sama aku dia syahadat gitu. Keren. Terus dia aku udah belajarin tuh sholat udah dihafalin sama dia tuh. Aku setiap hari kasih selembar nih, kamu berdua baca. Ntar malam aku tanya lagi udah hafal, ganti lagi ayat yang lain. Udah hafal, ganti lagi gitu sampai semuanya itu surah apa namanya untuk sholat tuh hafal. Dikit-dikit semuanya hafal. Iya. Habis itu aku susun ya ini kan pertama kan yang surah pendek-pendek dulu. Iya. Habis itu baru yang panjang-panjang. Yang panjang juga saya potong-potong baru disambung itu biar dia orang gampang. Iya. Udah bisa itu Jason mau sholat mau, tapi jangan tahu papi ya iya. Dia benar-benar sholat kok 2 minggu itu nggak usah diituin, nggak usah disuruh-suruh. Mau subuh ya, nggak dibangun nggak apa tetap, tapi dia ngumpet-ngumpet gitu. Tahu dia kalau udah bunyi azan dia udah ke kamar mandi wudu gitu. Papinya tahu nggak tuh? Ada sebenarnya papi itu nggak tahu. Nggak terus? Tahu. Jadi aku mikir daripada nanti dia tahu dia marah ngamuk ya gitu. Aku kasih tahu tuh pas hari itu divaksin itu hari pertama vaksin imunisasi itu. COVID ya. Aku bilang Pi, kayaknya anak-anak mau masuk Islam boleh nggak? Diam. Dia diam itu bagus kok. Iya. Daripada dia reaksi. Daripada marah-marah. Gitu kan? Aku pikir nih bagus nih. Dia diam ini ternyata gitu. Iya. Hari Rabu itu kau. Hari Kamis saya pernah gejolak banget tuh berapa hari itu. Hari Kamis nggak berani ngomong lagi tuh. Hari Jumat aku ngomong lagi, Pi boleh nggak anak-anak mau masuk Islam? Dia nanya, emang mau? Aku bilang, Jason aja udah sholat, langsung aku bilang gitu. Jason aja udah sholat, aku bilang. Satu lagi siapa namanya? Merin. Terus? Dia diam nih, aku suruh anakku yang cewek, Cici ini tolong deh, kamu urus nih surat-surat ke Mualaf Center, gitu aku bilang. Ketik-ketik dia semua yang aku nggak ngerti begitu-gitu. Kirim. Terus ibunya bilang hari Minggu siang, habis zuhur syahadat ya katanya gitu. Jam 1 kurang 15 menit dia ada duduk di situ. Dianya duduk. Misalnya anak saya di sini dia di situ. Oke. Ini mau Zoom nih, mau syahadat nih. Iya. Tapi anak-anak mau ini lah mau nggak? Tetap nggak mau kau. Terus ibunya panggil dia duduk syahadat juga akhirnya dia. Dalam waktu 15 menit dia syahadat. Masya Allah. Ceritanya gimana? Kok bisa tiba-tiba mau? Ya tanya dia lah itulah. Ya gimana Pak Jung? Kok bisa tiba-tiba mau gimana? Ya karena udah diam tadi, udah ngikutin. Udah saya juga selama Alia itu kan waktu dia udah masuk Islam itu selama setahun lebih itu setiap malam itu diceramain terus. Apa yang didapetin dipelajari itu semua dikasih tahu ke saya. Paling sedikit banyak masuk kok. Nah dari situ saya alhamdulillah mungkin ya jalannya Allah juga ya. Saya punya handphone, saya punya alamat email itu kok sama. Alia sama saya itu sama. Jadi dia buka apa namanya? Alia nggak tahu nih dia. Baru hari ini dia tahu. Apa nih? Nah, ini rahasia nih. Baru buka hari ini nih katanya. Dia handphone dia sama saya itu nyambung kok. Jadi dia buka YouTube itu apapun saya tak tahu. Jadi apa yang dia lihat, saya nyuri-nyuri kan, ngelihat juga, saya nonton juga, diam-diam di kamar. Gitu saya lihat. Dari situ saya tahu Islam seperti ini. Nah itu kan nggak bagus. Kita dari awal juga saya itu nggak pernah ya itu ngejelek. Wah Islam jelek enggak ini. Tapi sempat nonton debat juga sih waktu itu. Yang saya mulai benar-benar tertarik itu. Debat siapa? Debat Ustadz Nababan ya kalau nggak salah. Ustadz Nababan. Iya. Sama ini. Nababan itu bagus sih. Dia kan sering keluar malam main bulu tangkis. Jadi kan aku itu dong bebas mau nonton debat. Enggak, sebenarnya nggak nonton kok, tiba-tiba nongol gitu kan. Nggak pernah nonton itu tiba-tiba nongol. Oh ini ayat ini. Saya cari dong catat gitu. Jadi cari di Bible gitu. Kalau saya langsung nyambung, memang benar ini, benar langsung nyambung gitu. Nggak ada misalnya ini enggak, misalnya udah benar kita bilang enggak gitu. Saya cocok sama Ustadz Nababan itu. Ngobrol lah cerita soal ini kan, udah Islam cerita. tuh begini, agama ini aku bilang Islam tuh agama yang benar gitu. Nah, nggak mungkin lah aku bilang aku ngejerumuskan keluarga aku untuk memilih suatu agama itu kan. Pasti yang aku pilih itu pasti yang terbaik buat keluarga gitu kan. Masa mau ngerumusin mereka semua nggak mungkin lah. Jadi selama ini banyak tanda tanya kita yang lama itu. Nah, nggak taunya itu dipelajarin yang dibaca diam-diam dibeli Al-Qur'an. Pakai yang ada terjemahan bahasa Indonesia itu dibaca. Aku beli Al-Qur'an aja sebenarnya ada dia ngumpet-ngumpet juga nih. Ambil di toko buku gitu. Dia nggak ada bayar masuk di tas itu. Sampai
Iya, dibaca sendiri ya itu. Iya, dibaca gitu. Tapi ketahuan nggak diumpetin? Al-Qurannya nggak Al-Quran diumpetin? nggak tahu Al-Quran itu. Oh. Al-Quran. Jadi Ustadz Nababan itu kan lagi debat masalah Yesus gitu. Yesus Tuhan apa bukan gitu ya. Oke. Iya. Kalau menurut saya memang. Nggak, itu kan yang debat. Yang debat. Yang sebelumnya yang dengar ceramah Ustadz siapa gitu? Itu agak lupa juga sih, udah agak lama. lupa. Iya. Yang Memang yang dijelasin cuma kuasa Tuhan tuh luar biasa kan. Oke. Iya, masuk gitu. Cuma memang udah di gereja waktu itu memang udah ada gejolak batin gitu kan. Kadang-kadang kita disuruh begini kok nggak sesuai gitu kan. Tapi waktu Cialia nonton debatnya Ustadz Nababan itu sudah masuk Islam? Belum. Oh, pas sebelum juga? Belum itu. Pas selama 3 tahun itu sholat atau Ya, sebelum lagi? Sebelum itu. Oh, sebelum lagi? Belum. Oke. Jadi aku nonton Utama Nababan itu sebenarnya udah ngomong dia juga tuh. Nih aku nonton begini-gini nih. Ini tuh. Sebenarnya Yesus bukan Tuhan, dibilang dia nggak mau dengar dia sih, nggak mau dengar, gengsi tinggi banget itu. Saya catat semua tuh kok, apa yang disebutin ayat-ayat berapa itu, kan kita cari tahu gitu kan, nggak mungkin dengar dia ngomong, kita percaya aja kan, mesti kita cek sendiri gitu. Betul. Ini giliran udah masuk Islam, dia yang paling gentol sholatnya kok. Waduh, nyalip dong berarti nyalip. Orang belum sholat, kadang kita lihat nih, dia udah pakai sarung nih. Ini papi mau kemana mau sholat? Ini masih setengah jam lagi. Oh iya kata dia. Gitu. Tapi waktu sadat, Kak Ajung waktu itu udah sunat belum? Udah. Oh, udah sunat dulu. Udah di planning sama dia dari lama. Saya udah tahu itu. Di planning gimana nih? Cerita dong. Iya. Gimana di planning? Saya itu 2000 berapa nih ya? 2007 ya kali ya. Ya, kita pikir siapa tahu nanti masuk Islam, jadi nggak susah-susah lagi. Persiapan dulu. Persiapan masuk Islam sunat dulu. Gitu. Iya. Tapi waktu itu alasan nyuruh dia sunat, berarti setelah nikah kan? Iya. Cuman kita sering dengar-dengar juga kok ini untuk kesehatan sebenarnya. Kesehatan. Iya, itu. Betul, sehat. Iya. Kesehatan. Kalau siapa yang cowok anaknya Jason, juga langsung sunat. Udah dia umur 7 tahun apa 8 tahun tuh. 8 tahun. Oh, itu juga udah sunat. Iya, udah sunat. Oke, ya. Alhamdulillahnya dia imannya kuat itu dia baca Iqra-nya 3 bulanan udah bisa. Karena Tapi campur ada surat-surat yang ada berapa banyak, lumayan. Iya dong, harus ya. Si Jason udah. Jason cuma juz amma doang, cuma kurang 1 surat. Itu sama. Mary? Meren enggak sih dia. Jadi yang paling banyak hafalannya Jason. Ko Ajung. Oh, bukan. Nah, terus waktu Ko Ajung waktu baru-baru masuk Islam itu belajar sholatnya sama siapa? Sama aku. Iya ngajarin semua. Celia yang ngajarin. Dibikin tulisan. Tulisan semua aku catat semua. Dicatat. Di apa taruh di depan sajadah gitu. Dipegang juga kadang gitu. Dipegang. Tapi Jason udah bisa mimpin, udah jadi imam. Dia kan sebelum masuk Islam udah hafal udah sholat dia jadi dia yang imamin. Jadi ketika papinya baru masuk Islam malah yang jadi imam Jason. Iya, Jason. Keren. Iya. Tapi kita kan ke masjid nggak boleh karena COVID waktu itu kan masih PSBB yang kedua itu kita baru-baru tuh ya. Iya. Saya itu juga sama berpikirnya apa? Kita ini hidup kan mati udah pasti kok, cuma kita nggak tahu kapannya. Nah itu karena kalau COVID itu ngebuka pintu hidayah ke saya juga gitu. Waduh, saya juga kan udah goyang. Jadi imannya itu jadi gimana ya? Udah ogah-ogahan juga. Karena apa yang Alia cerita ke saya asal di ini kan benar sih, jadi buat masukan saya jadi bahan renungan juga kan apa yang diceritain. Oh Islam seperti ini, Quran mengajarkan seperti ini, kita di gereja seperti ini. Kok ini gitu bertentangan, apa-apa yang kita ini katanya kan nggak nyembah, ternyata tapi kita setiap Paskah kita disuruh, emang sih kita ngerti maksudnya di sana tujuannya seperti apa. Cuman kita logika kalau kita waktu Paskah selalu harus cium patung Yesus, harus cium patung Yesus. Iya, kalau Katolik. Itu yang Katolik. lucunya anak-anak saya kok. Anak saya kan masih Setiap kecil. Paskah, Kan nyium kaki Yesus tuh kan ada kayak dikasih tanda merah-merah gitu ya. Kata anaknya, "Ih, jijik mami," katanya gitu. Di situ juga jadi saya juga oh benar juga jijik kata dia. Dia nggak mau, dia sampai ketakutan berdua lari gitu. Ini mohon maaf. Itu apa disuruh cium patung apa kaki patung Yesus itu maksudnya biar gimana? Ya pas hari Paskah begitu kan kita. Memang itu tradisi. Itu tradisinya kalau Katolik begitu. Kalau di Katolik selalu itu yang kita jadi tanda tanya besar kita juga. Kadang Alia juga cerita, kita di Katolik kok ya, aku bilang ibadahnya bilang gini sama dia. Seenak-enak kita ngatur waktunya gitu kok, harinya jamnya. Tapi kalau di Islam dia bilang, coba lo lihat, subuh jam sekian. Nah itu nggak ada putusnya, seluruh dunia nyamuk terus kan. Iya, di cerita itu kan jadi masukan buat saya juga. Saya renungin, oh iya ya benar juga ya. Kalau di Islam
waktunya itu aja nggak bisa dirubah. Mana bisa kita sholat ini kita gerubah jadi sore gitu sholatnya, nggak bisa kok. Dengan sengaja kan kita udah dinyatakan. Kalau kita ke gereja dulu, nggak bisa minggu, besok aja gitu kan, Sabtu bisa sekali pergi jalan-jalan. Udah gitu kan ada yang 1 hari 1 minggu kebaktiannya berapa kali tuh, kan? Nggak bisa pagi, bisa yang siang, bisa siang, bisa yang sore. Nah itu kan jadi tanda-tanda besar juga Alia waktu diceritakan saya kan. Oh iya ya, saya pikir logikanya yang sebenarnya yang Tuhan siapa? Kok yang jadi masalah? Kita manusia yang ngatur jadwalnya, bukan Tuhan yang ngatur. Itu jadi pemikiran kita sederhana. Gitu. Kalau di Katolik, di gerejanya Cialia dulu diajarin doa sujud nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Paling berlutut ya paling ya? Iya, berlutut ya. Berlutut. Padahal di Bible Yesus sujud ya? Iya. Ada kan? Nggak dipakai lagi kok, yang dipakai perjanjian baru. Tapi katanya dipakai perjanjian baru, perjanjian lama tetap dibaca juga kadang-kadang kan? Iya, perjanjian lama itu kan hanya dipakai sebagai pegangan Kristen bahwa Yesus sudah diramalkan atau dinubuatkan di perjanjian lama. Itu aja. Kalau nggak ada nubuatan yang dianggap untuk Yesus, perjanjian lama mungkin udah nggak perlu gitu. Iya. Lagi pula kan di perjanjian baru kan gimana ya? Di perjanjian lama Musa menerima Taurat. Iya. Di perjanjian baru Yesus meneruskan Taurat atau tidak menghilangkan Taurat ya kan? Iya. Tidak menghilangkan melainkan menggenapi. Tiba-tiba yang di surat Paulus hukum Taurat itu batal karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Iya. Ini yang menurunkan Taurat Tuhan, yang membatalkan Paulus. Gitu. Iya. Saya sempat Gimana dong? Iya, sempat ditelepon teman sekolah saya. Yang masuk Islam justru teman sekolah yang itu. Yang pengen tahu gitu. Oh, jadi dia bilang sharing. Kalau sharing itu bukan berdebat, beda ya kok ya? Iya. Sharing kalau harus dengar aku dengar dia gitu. Iya. Dia bilang kenapa masuk Islam itu, yuk kita sharing gitu. Nah, ya iya. udah. Terus ngomong-ngomong udah panjang lebar. Dia bilang sayang loh kamu udah buang tiket ke surga katanya gitu. Terus? Aku bilang ini ujung-ujungnya bukan sharing, aku bilang ini debat. Kalau begini nggak selesai, aku bilang udah sudahlah, aku bilang kalau debat bukan sama aku nggak cocok, nggak bisa berdebat sama orang gitu. Ya, kalau setiap agama kan boleh klaim bahwa agama mereka memang jalan ke surga. Setiap agama boleh. Bahkan setiap agama kan juga berhak mengklaim bahwa agama dia yang benar, yang lain salah. Kita juga begitu. Iya, betul. Iya, tetapi ya itu kembali lagi ke keyakinan kita dan bagaimana kita membuktikan agama kita yang benar gitu. Iya. Nanti pada akhirnya ketika setiap penganut agama yang berbeda-beda ini berinteraksi, bertemu, bermasyarakat, kan tinggal adu akhlak gitu ya. Iya. Kalau kita kenal akhlak iya. Bagaimana kita menunjukkan akhlaknya agama kita bagaimana dengan orang lain. Kan gitu aja sebenarnya. Iya. Terus berarti udah alhamdulillah berarti selama ini ada kesulitan nggak Cez selama menjadi muslim satu keluarga nih? Kalau itu nggak ada sih kayaknya. Alhamdulillah sih nggak Paling kita belajar itu doang ya. Hanya tantangan itu. Belajarnya ya, Iya. memperdalamnya ya. Buat istiqomah untuk menjalankan. Istiqomah. Itu. Rata-rata kan pandangan orang Cina kepada agama Islam ini kan masih belum rata, belum rata. Iya, kebanyakan. Masih ada yang belum bisa menerima secara gimana ya, secara penuh gitu loh. Iya. Lu boleh masuk agama apa aja, jangan Islam. Yang penting Islam. Tuh, dia yang ngomong ya, bukan gue yang ngomong ya. Gue tadi belum ngomong loh. Iya. Si Ali yang ngomong. Itu banyak yang begitu. Nah, Makanya Alia itu tertarik situ. Kenapa kok Islam yang dilarang? Karena Makanya dibilang Islam yang lain spesial. tuh udah biasa kok. Islam tuh luar biasa jadinya gitu. iya benar. Kan nggak boleh jadi luar biasa Islam itu. Benar. Kalau dibilang sebenarnya itu juga bisa jadi pemicu orang pengen tahu ya. Iya. Kenapa agama yang lain boleh, kenapa Islam nggak boleh? Iya. Gitu ya. Malah orang jadi pengen tahu kenapa nggak boleh ya. Iya. Iya. Seperti juga halnya di luar negeri atau di seluruh dunia, Islamnya difitnah-fitnah, tapi Iya. malah bikin orang jadi pengen tahu. Iya. Betul kan? Iya. Anak-anak sekarang sekolah, siapa Jason udah Jason tetap kuliah? Kristen ya. Di sekolah Kristen. Jason? Tanggung gitu. Iya, Jason sekolah enggak? Kristen kelas 2 SMA. Oh. Tapi sekarang udah kuliah. Belum Mirin yang kuliah. Yang besar, yang perempuan. Oh, yang Mary yang kuliah. Iya. Oh. Si Jason sekarang masih di sekolah Kristen. Masih sekolah Kristen. Tapi di sekolah Kristennya ada pelajaran agama Islam nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuma ini untungnya gurunya itu kan aku bilang Jason kalau kamu mau sholat aja minta izin sama gurunya. Dia nggak berani. Aku yang maju waktu itu bilang ibu ini Jason kan udah Islam minta tolong dikasih tempat. Ibu gurunya baik sih orang Kristen. Baik. Oh, boleh. Ya sholat aja katanya gitu. Waduh. Karena ada guru juga yang beberapa yang Islam di situ. Ada 6-7 orang Iya, Muslim. Oke. Tapi kalau ada pelajaran agama Kristen, Jason boleh nggak ikut?
ngikut untuk nilai ngambil kok. nilai. Tapi Oh, kalau nilai praktek-praktek aku bilang Jason Nggak kalau boleh. nyanyi-nyanyi nggak boleh, kalau doa-doa nggak boleh, ya nggak boleh diambil. Dia hanya paling bantu-bantu kegiatan. Ini Iya. misal Oke. ngerapiin kelasnya buat Kalau mereka orang buat bikin ibadah. pohon naga ya udah nggak apa-apa kan bantu doang gitu, Iya, nggak iya. ngikutin acaranya Oke. gitu. Iya. Keren. Sekolah apa namanya? Sekolah keturunan itu? Pelita kasih. Pelita Kasih. Iya. Bagus ya, berarti artinya masih ada Iya. Iya, mereka inilah. Iya, baik sih guru-gurunya aku lihat. fleksibel Sekolahnya ya. ini. Ya nggak ini. Mereka kepala sekolah juga ngomong, tenang aja ibu, kita nggak bakalan mengkristenin Jason Asik. lagi. Iya. Aku tapi kadang-kadang kan suka was-was Tapi kita doa beda. juga sih Iya, kalau iya, kita iya. minta. Kayak saya juga ya biar dimudahin. Akhirnya kita mikir kan Jason udah akhir balik. Itu Jumat itu kan wajib. Nah, gimana caranya itu? Akhirnya ada jalannya, ketemu, saya ngobrol iseng-iseng ketemu sama satpam kan mereka muslim ini. Bilang, iya, nggak taunya guru SD, kepala sekolah guru SD apa itu. Nah, dia yang ngeliatin Jason kan kok dia rajin mau ngejalani lima waktunya. Akhirnya diajak lah. Ketemu Jumatan, iya, Jason Oke. udah satpam juga bilang, udah Pak nanti saya coba saya ajakin dah, dia bilang gitu. Ada berapa banyak murid Islam yang di sekolah itu? Cuma 2, Oh, cuma 2. cewek satunya. Oh, Iya, Itu mualaf juga gitu. Palembang. boleh pakai hijab? Enggak. Dia ceweknya enggak sih. Oh, Enggak. belum. Dia mualaf juga sih orang Palembang itu. Oke. Iya. Alhamdulillah. Baru SMP kalau nggak salah sekarang ini. SMP. Iya baru anak Tapi satu SMP. kelas itu yang itu cewek itu. Sama Jason Oh, satu kelas? ada yang iya. itu juga nih. Ada, iya. Ada yang Oh. orang Palembang mualaf juga, ada Oh. anaknya 2. Oh. Di situ katanya waktu itu masuk SD sama SMP. Ada di situ. Campur. Saudara-saudara gimana? Sepupu, teman-teman semua nggak ada yang masalah Enggak, kan? Nggak ada ada. sih. Kalau di ini sih nggak ada Aku yang sih nggak masalah sih, orang mau masalah juga. Yang penting keluarga aku aja. Kalau aku sih Iya. orang luar mau ngomong apa. Selama nggak dikasih makan orang ya? Iya bodo Iya, amat kecuali betul. dia aja. Kecuali dia. Dia yang paling berat. Kenapa dia? Emang Karena kenapa kan- Pak Jo? Karena kita suami istri nggak ada masalah gitu kan. Iya. Kecuali dia jahat sama aku. Oh bukan, maksud saya hubungan keluarga dengan saudara-saudara yang lain nggak ada sih, masalah. nggak ada masalah. Aku udah bilang Alhamdulillah. kecuali dia aja tuh, kalau ada masalah sama dia yang repot. Nah, selama ini kan dia kok masalahnya. Iya, Waktu di iya. Ramadan. Itu kan misalnya intern. Iya itu Iya. kan. Ya, yang bukunya diumpetin gitu kan, yang dimarahin. Iya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang pukul itu kan Nggak. Nggak ada. Kalau saya dari dulu prinsip kok kita nikah saya nggak mau. Keren. Nggak mau. Jadi lelaki kita banci lah kalau mukul perempuan itu. Keren, itu keren bener. Iyalah. Bahkan di dalam Islam kan mungkin kalau di apa istilahnya orang bilang, "Wah, kalau di Islam kan istri boleh dipukul gitu." Iya. Pernah dengar kan? Pernah. Tapi coba kita lihat sunnah nabinya. Pernah nggak mukul istri-istrinya? Kan nggak pernah. Iya. Kalau nggak pernah berarti kalau kita ikut sunnah nabi kan berarti kita nggak boleh mukul istri. Iya. Iya. Gitu kan berarti. Tapi keren Tapi Pak Jo. justru itu kadang-kadang orang melihatnya orang yang tidak beriman tapi beragama Islam gitu kan. Yang Maksudnya? mukul-mukul orang istri Oh, gitu. iya, Ya kan, tapi kan itu yang dilihat orang kan. Iya. Ini nggak Udah benar gitu di Islam. medsos lagi. Ah, ini nggak Iya. benar nih katanya. Terus kalau ngebom Allah Akbar lagi gitu. Nah, nanti potong kepala orang, Allah Iya, Akbar. kan? Itu yang Iya. Itu yang menjelekkan jadi. iya. Di setiap agama ada kelompok-kelompok seperti itu ada. Iya, betul, Nggak usah betul. di Islam semua agama Semua ada. iya betul. Iya. Cuman kan jumlahnya tuh berapa persen dari keseluruhan. Iya. Jangan yang kecil, kelompok sangat kecil ini terus Iya. digeneralisasi untuk yang Iya gede. betul. Disamain untuk yang gede. Ya itu ya. Alhamdulillah benar ya, satu keluarga ya. Iya. Itu kadang-kadang saya juga nggak habis pikir sih. Kata orang itu hidayah orang-orang yang dipilih. Kenapa? Aku mikir kok Allah bisa milih aku gitu. Kayaknya nggak masuk di akal aku gitu. Saya ngiri loh sama keluarganya Ko Ajung. Ngiri karena ya dapat hidayah akhirnya satu keluarga masuk Satu Islam. keluarga, iya. Saya harus pisah. Iya. Iya. Ya, beda-beda. Tapi Iya. yang penting kan kita sekarang sama-sama ikutin Jalurnya. Islamnya aja. Iya. Istiqomah Iya, gimana ya. Betul. Sekarang saya minta tolong Celia nih, kasih pesan buat yang nonton nih. Yang udah muslim dari kecil tuh sebenarnya harusnya bersyukur sih. Sangat Iya, bersyukur. harusnya dipedalamin lagi imannya gitu Betul. kan ya. Betul. Jangan disia-siain yang udah Betul. dikasih sama Allah gitu. Betul. Kalau waktunya sholat ya udah langsung kerjain. Kan banyak sekali aku lihat teman-teman itu kalau nggak udah waktu sholat kita yang nyuruh aja kadang belum mau sholat gitu. Aduh sholat kadang Iya. kita. Ntar aja. Aku bilang kan ini udah waktunya nggak boleh ditunda-tunda harus Iya, sholat gitu. Iya, iya, iya. Kalau yang belum muslim gitu ya, coba pelajarin semua agama dulu gitu. Ya. Ya kan? Bandingkan ya. Bandingin semuanya gitu. Ya, ya. Ya,
kita lihat mana yang sesuai dengan kita gitu ya, yang pas dengan kita. Kalau kita udah belajar, udah banding, pasti tahu mana yang terbaik gitu. Ya. Kuncinya sama seperti kayak saya aja awalnya dulu itu karena males baca. Iya. Kita coba sekali-sekali ya, kita ya itulah untuk milih yang terbaik itu kan kita harus rajin untuk memilih-milih. Jadi kita rajin membaca itu lebih bagus gitu. Jadi kalau saya kan dulu orangnya apa-apa dengerin orang, makanya Alia hafal bener. Kalau orang yang lain ngomong cepet dengernya gitu. Tapi kalau suruh baca sendiri nggak mau. Gitu ya. Jadi pengalaman sendiri gitu. Iya. Yang penting intinya itu aja.